Shalom, saat ini saya akan membacakan tugas presentasi yang sudah diberikan oleh Pak dosen, dan saya sini akan membahas yaitu mengenai agama Kristen dengan agama-agama yang mengaku agama Kristen. Latar belakang, istilah agama berasal dari bahasa Sanskerta dan secara khusus digunakan di kalangan keagamaan yang cenderung pada tantrisme. Di situ agama bermakna memperoleh pengetahuan. Yang dimaksud ialah pengetahuan yang terdapat dalam tulisan-tulisan yang dikenal sebagai sastra agama-agama dan mengandung pengetahuan bagaimana kehidupan manusia di tengah-tengah kosmos dan kuasa-kuasa yang bergiat di dalamnya dapat dikendalikan. Pengertian agama adalah tata cara yang mengatur manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Agama-agama tertentu serta kepercayaan tertentu banyak mempunyai maksud untuk menjelaskan berbagai macam makna dan kehidupan dan menjelaskan asal-usul kehidupan dari alam semesta ini. Dalam kehidupan ini begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam suatu kelompok atau suku. Begitu juga pemahaman mereka tentang lingkungan di sekitarnya. Namun dalam makalah ini, penulis akan membahas mengenai agama Kristen dengan kepercayaan agama-agama yang mengaku sebagai agama Kristen. Itu saya sendiri yang akan membahas mengenai agama Kristen dengan kepercayaan agama-agama yang mengaku sebagai agama Kristen. Agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasar pada ajaran hidup, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan kitab suci mereka adalah Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali panggil Kristen di Antioquia dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Agama Kristen termasuk salah satu dari agama Abrahamik yang berdasarkan hidup ajaran kematian dengan penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus dari Nazaret ke surga. Sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru, umat Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Kekristenan adalah monoteisme yang percaya akan tiga pribadi, secara teknis dalam bahasa Yunani hypostasis, Tuhan atau Tritunggal. Tritunggal dipertegas pertama kali pada Konsili Nicea pertama 325 yang dihimpun oleh Kaisar Romawi Konstantin. 1. Pemeluk agama Kristen mengimani bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat dan memegang ajaran yang disampaikan Yesus Kristus. Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah pendiri jemaat gereja dan kepemimpinan gereja yang abadi dalam Injil Matius 18 ayat 18-19. Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang pada kedua kalinya sebagai raja dan hakim akan dunia ini. Sebagaimana agama Yahudi, mereka menjunjung ajaran moral yang tertulis dalam 10 perintah Tuhan. Ya, saat ini saya akan membahas yaitu agama yang mengaku sebagai agama Kristen. Yang pertama, ada Saksi Yehova. Saksi Yehova berdiri pada tahun 1879, didirikan oleh Charles Taze Russell. Dia adalah seorang pedagang dari Pennsylvania sejak tahun 1940. Pengikutnya di Amerika meningkat sangat pesat, dari 58.000 hingga tahun 1991 berjumlah 892.550. Pengikutnya sampai sekarang ini diperkirakan berjumlah lebih dari 5 juta. Saksi Yehova digambarkan sebagai masyarakat Kristen. Menurut Saksi Yehova, Allah Bapa dan Putra Allah, Yesus Kristus adalah dua pribadi dan roh yang secara hakiki berbeda dan terpisah satu sama lain. Allah Bapa, Yehuwa, Sang Pencipta, lebih tinggi dari Sang Putra. Yesus Kristus adalah saksi dan pelayan utama dari Yehuwa. Dan setiap saksi adalah pelayan yang mengikuti teladan Kristus. Roh Kudus bukanlah pribadi kealahan yang tersendiri, melainkan kuasa, daya atau pengaruh dari Allah Bapa
Saksi Yehova percaya bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna. Saksi Yehova percaya akan Yesus, tetapi menurut mereka, Yesus Kristus bukan Allah, melainkan anak Allah, manusia yang sempurna. Jadi, saksi Yehova ini yang saya pelajari, mereka percaya akan Yesus, tetapi menurut mereka Yesus Kristus bukan Allah, bukan Tuhan, melainkan anak Allah, manusia yang sempurna. Terus, para saksi Yehova sering menggunakan bagian Alkitab untuk memperkuat ajaran mereka, di antaranya Yohanes 14 ayat 28, Yohanes 20 ayat 17, 1 Korintus 11 ayat 3, 1 Korintus 15 ayat 28, Yohanes 3 ayat 16, dan masih ada beberapa ayat lagi. Intinya adalah bahwa saksi Yehova tidak mengakui Allah Tritunggal. Yang kedua, Arianisme. Gerakan ini pada abad keempat dipelopori oleh Arius, romo dari Alexandria yang menyangkal wilayahan ketuhanan Kristus karena Allah tidak berubah atau immutable. Maka secara logis Tuhan Yesus tidak mungkin Allah. Arianisme adalah bid'ah atau heresi yang sangat berbahaya di awal abad keempat, tahun 319. Mereka mengajarkan ajaran sesat dalam hal Trinitas dan Kristologis. Arius tidak bisa menerima bahwa Kristus Sang Putra Allah berasal dari Allah Bapa, namun sehakikat dengan Bapa. Maka Arius mengajarkan bahwa karena Yesus berasal dari Bapa, maka mestinya ia adalah seorang ciptaan biasa, namun ciptaan yang paling tinggi. Arius tidak memahami bahwa di dalam satu pribadi Yesus terdapat dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia. Menurut Arius, Kristus Sang Putra tidak sama kekal, tak berawal dan berakhir dengan Bapa, melainkan mempunyai sebuah awal. Kristus Sang Putra tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Allah Bapa secara tak terbatas lebih mulia daripada Kristus Sang Putra. Kristus Sang Putra adalah seorang ciptaan yang diciptakan dari sesuatu yang tidak ada berupa kodrat, malaikat, super archangel yang tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Tuhan bukan Trinitas secara kodratnya. Kristus Putra Allah bukan Putra Allah secara kodrat, tetapi Putra angkat. Maka menurut Arius, Kristus adalah bukan sungguh-sungguh Allah, namun juga bukan sungguh-sungguh manusia, sebab jiwanya bukan jiwa manusia. Sebagai dasarnya, Arius mengambil ayat Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, the word was made flesh, dan ia berkesimpulan bahwa firman itu hanya menjelma menjadi daging saja, tetapi tidak jiwanya. Nah, dalam ajaran Arianisme, mereka juga percaya bahwa Allah bukanlah bahwa Kristus bukan sungguh-sungguh Allah. Kemudian ada ajaran Mormonisme. Pendiri dari ajaran Mormonisme ini adalah Nabi Joseph Smith Jr., putra petani dari negara bagian Vermont. Penganut ajaran ini percaya bahwa Allah tadinya manusia, dan Anda juga bisa menjadi seperti Allah. Menurut mereka, Tuhan Yesus adalah saudara dari setan atau Lucifer. Jadi ajaran ini menganut ajaran bahwa kita manusia bisa menjadi seperti Allah. Dan menurut mereka, Tuhan Yesus itu adalah saudara dari setan atau Lucifer. Jadi sangat bertentangan dengan ajaran kita, yaitu ajaran Kristen. Kemudian ada ajaran Scientology. Scientology berkembang dari sistem pemberian nasihat atau counseling, disebut dianetics, penyembuhan rohania dengan tujuan membebaskan seorang dari luka berat atau trauma yang lalu. Ajaran ini percaya bahwa roh-roh tetans pernah hidup di lain-lain planet sebelum di dunia. Pengaruh dianetik yang melaporkan pengalaman bahwa mereka percaya hal-hal kejadian di kehidupan yang lalu atau inkarnasi sebelumnya. Gereja mereka juga menolak keselamatan datang dari Allah.
Dalam ajaran Scientology yang saya dapat bahwa prinsip mereka menolak bahwa keselamatan itu datang dari Yesus Kristus. Dan pengaruh genetik dalam ajaran ini yaitu mereka percaya hal-hal kejadian di kehidupan yang lalu atau inkarnasi sebelumnya, bahwa mereka juga percaya dengan adanya inkarnasi. Oke, kemudian ada Children of God, sebuah gerakan yang menamakan diri sebagai kelompok Kristen, tetapi sebenarnya sangat jelas adalah ajaran sesat yang sengaja melawan kebenaran Alkitab. Ada beberapa hal yang menjadi kepercayaan penganut ajaran ini, dan saya akan membacakan. Yaitu pertama, berbeda dengan dasar kepercayaan Kristiani, mereka percaya bahwa pada dasarnya semua orang akan selamat dan masuk surga. Menolak doktrin keselamatan yang disaksikan Alkitab, mereka tidak percaya bahwa semua manusia yang tidak diselamatkan akan mendapat hukuman selama-lamanya di lautan api setelah kebangkitan di akhir zaman. Kemudian mereka percaya bahwa orang percaya bisa diserang oleh roh orang mati. Mereka percaya dengan komunikasi dengan roh orang mati. Dan ada lagi, mereka percaya bahwa malaikat Gabriel bersetubuh dengan Maria dan dia hamil bayi Yesus. Dan masih banyak lagi ajaran penganut ajaran sesat ini yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, jadi dalam ajaran Children of God yaitu sangat bertentangan sekali dengan ajaran Kristen, yaitu mereka percaya bahwa tidak adanya kekekalan di dalam neraka, bahwa mereka percaya bahwa semua orang itu selamat, dan juga mereka menolak doktrin keselamatan yang disaksikan Alkitab, dan sangat bertentangan sekali dengan ajaran Kristen. Kemudian tinjauan Alkitab terhadap agama-agama yang mengaku Kristen. Saksi Yehova beserta dengan aliran yang mengaku Kristen mengajarkan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia. Yesus bukan Tuhan. Namun jika dilihat dari Alkitab tentang Yesus dari Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Dan Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Berdasarkan Alkitab, Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia, yakni dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kemudian tentang Roh Kudus, para aliran sesat tersebut di atas mengajarkan bahwa Roh Kudus bukanlah pribadi Tuhan, tetapi bagi mereka Roh Kudus hanyalah kekuatan. Namun dalam Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah roh yang akan mengajarkan kita. Ia adalah roh pengajar, dan Roh Kudus adalah roh Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dalam semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus adalah Allah, salah satu pribadi Allah, sebagaimana Allah Bapa dan Allah Anak pun adalah pribadi. Roh Kudus adalah Allah yang disembah, yang dikasihi dan dipuji bersama-sama dengan Bapa dan Anak yang mempunyai kodrat ilahi. Keselamatan adalah anugerah semata. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, dan perbuatan manusia itu bukanlah menjamin seseorang itu selamat. Karena perbuatan baik adalah jawaban manusia atas anugerah Allah. Sebagai respon manusia itu, iman itu harus dikumandangkan, sehingga iman itu mempunyai makna, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Lalu mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, bahwa Yesus yang adalah pemberita mengenai kerajaan Allah yang telah datang,
dan yang akan datang. Ciri khas pemberitaan Yesus yang dialektik antara masa depan dan masa kini. Pada satu pihak kerajaan Allah dianggap telah dekat. Markus 1 ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, dan akan datang pada masa depan. 1 Korintus 15 ayat 12. Tetapi di lain pihak, kerajaan Allah dianggap telah datang dan telah nampak dalam menyembuhkan dalam sejarah manusia dan dunia ini. Allah telah menyembuhkan dan mengusir setan, dan juga kerajaan Allah itu sudah ada di antara kita. Yohanes 5 ayat 24, Matius 12 ayat 8, dan Lukas 17 ayat 21. Kita bisa lihat dalam Alkitab. Kesimpulan dari bahasan yang saya bahas tadi yaitu dewasa ini banyak anggota gereja dikunjungi oleh anggota sekte aliran sesat yang mengaku Kristen, yang datang ke rumah sambil menawarkan literatur yang dicetak bagus dengan harga murah seperti Menara Pengawal dan Sedarlah, milik Saksi Yehova. Mereka yang mengaku Kristen ini bahkan mengajak anggota gereja tersebut berdiskusi mengenai ayat-ayat Alkitab sambil mewartakan ajaran mereka yang ternyata berbeda, bahkan bertentangan dengan doktrin iman Kristen pada umumnya. Akibatnya timbullah keresahan di kalangan umat percaya. Namun kita sebagai orang Kristen harus menolak mentah-mentah ajaran-ajaran sesat tersebut. Kita harus mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada hamba-hambanya yang diurapi. Sejak pengilhaman, penulisan, pembacaan, dan pemberitaan, Roh Kudus terus bekerja dalam mengaplikasikan Alkitab sebagai firman Allah dalam hidup orang beriman. Kita juga harus percaya akan pernyataan Alkitab yang berbicara mengenai realita neraka sebagai tempat siksaan yang kekal, yaitu lautan api bagi orang berdosa yang menolak anugerah Allah dalam Yesus. Itu kita bisa baca dalam Matius 15 ayat 22, ayat 10 dan 28, Matius 5 ayat 46, Markus 9 ayat 43 sampai 48, dan Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Keberadaan neraka bukan hanya kiasan, tetapi kenyataan. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.